Oke, saya lagi di kebun Mas Ben di daerah Pager Piyungan, Gunung Pagar Piyungan, Gunung Piyungan. Jogja. Nah, ini rencananya mau bahas waru. Ya. Nanti lebih spesifik tentang program waru. Oke, di sini juga bareng sama Mas Azid dari Channel itu. channel YouTube Anatomi Bonsai. Nanti bisa teman-teman simak juga, subscribe juga channelnya Mas Azid Anatomi Bonsai. Nanti Siap. videonya sama, bisa disimak di sana juga. Oke, kita mau bahas apa namanya tentang Perbedaan bahan bonsai waru yang di program akar dan tidak di program. Oke, nanti disimak perbincangannya dengan Mas Ben. Ya. Dan ini di kebun groundnya Mas Ben, di sini ada 2 bahan waru. Oke, ini ada pertanyaan buat Mas Ben dari penonton belajar bonsai. Ya. Kan Mas Ben ngeground. Nah, apakah selalu di program untuk akar itu selalu dari awal diprogram atau enggak Mas Ben? Atau ada yang memang dibiarkan aja seadanya gitu? Gimana Mas Ben? Ya, kalau saya itu dari awal tetap niatnya pengen saya program Mas. Tapi karena terbentur kegiatan, waktu saya sibuk, kadang ada yang belum sempat ke program Mas. Nah, terus ada temen kan teman belajar bonsai nanya, Mas apakah di kebun Mas Ben itu ada juga yang bisa dibilang produk gagal yang nggak diprogram? Oh gitu. Nah, kebetulan saya punya Mas. Ya, jadi sekalian bisa untuk pembanding mana yang diprogram itu gimana, yang nggak diprogram gimana, nanti soal bagusnya yang mana kan teman-teman yang bisa menilai gitu Mas. Oke, berarti yang ini contohnya yang apa? Ya. Salah satunya yang Nggak diprogram. nggak diprogram. Iya Mas, asal tanam aja itu. Oke, karena pernah di video sebelumnya kita pernah bahas teknik Mas Ben untuk awal-awal ngeground, Iya. mulai turun cangkok terus menata akar, Iya. kasih tatakan gitu. Itu pasti sebenarnya Mas Ben ya. Kalau saya di ground saya itu rata-rata saya gituin semua Mas. Oke. Teknisnya seperti itu. Oke. Sini. Tapi dalam perjalanannya mungkin akhirnya mungkin karena kurang pengawasan. Iya mungkin betul. Gitu. Jadi kan sekalipun kita tata akarnya, itu kita sebenarnya masih tetap harus kontrol akar. Ya. Kontrol akar itu fungsinya juga nanti kalau ada satu akar yang dominan bisa kita potong. Contohnya kan ini terlalu dominan banget Mas Is. Iya. Terus ada akar yang tumpang tindih itu pasti tetap ada. Nah, kalau nggak kita kontrol bersilangan pasti gitu ngilang Mas. Beda sama yang benar-benar kita program, kita intensif pengawasannya, kontrol itu ya akan rapi. Mas. Iya, gitu, Mas. Oke. Nah, ini kan salah satu contoh yang gagal. Produk gagal, Mas. Tapi ya. ini sepertinya kan tetap dilanjutin, Mas Ben. Iya, tetap, Mas. Tetap dilanjutin. Nah, berarti kan solusinya gimana, Mas Ben? Misalnya ini kan ada akar yang dominan. Iya. Gimana solusinya Mas Ben? Misalnya yang terlanjur rusak, misalnya entah akarnya kurang keliling, mungkin gimana? Nah, jadi kalau solusinya mungkin sebaiknya yang akar terlalu dominan kita potong, kita pendekin aja Mas. Atau kalau enggak dipecah. Iya. Terus selain itu apa ya Mas? Kadang saya tuh mau benerin itu udah males dulu Mas. Kadang sengaja nggak saya benerin biar kalau teman kesini tuh ini loh yang diprogram dan ini loh yang nggak diprogram. Nanti kan teman bisa nilai yang bagus itu yang mana itu Mas. Kalau udah terlanjur kadang saya udahlah biarin aja. Oh, Mas. Tapi ini akhirnya tetap diteruskan ya ini. Iya, kalau perantingan tetap kita terusin Mas. Oke, mungkin solusi lainnya mungkin bisa ganti gaya mungkin Mas Ben ya. Iya Mas. Sebaiknya ada dulu saya pernah yang produk gagal juga Mas. Tapi karena dia posisinya masih di ground, saya potong, saya nolin, saya bikin ekstrim. Iya. Oke, berarti bisa solusinya seperti itu karena kalau ngomongin kita program akar itu kan cenderung kita bikin akarnya muter atau keliling karena tujuan utamanya untuk bikin gaya formal atau yang informal.
Berarti ketika akarnya nggak keliling, misalnya contohnya seperti ini atau kebablasan, mungkin berarti bisa diganti gayanya. Bisa gitu aja Mas, iya. Mungkin ini nanti mungkin bisa ngolet-ngolet juga Mas. Iya Mas. Kita bikin yang ngolet-ngolet itu kayaknya bisa tetap masuk ya? Mas. Karena persyaratan untuk akar nggak seperti yang masuk, formal ya. Iya Mas. Mas Ben, misalnya kita di video sebelumnya udah Ya. ada langkah-langkah untuk tata akar dan sebagainya. Dan untuk kontrol akar itu Mas Ben, biasanya berapa lama atau berapa bulan sekali supaya nggak terjadi misalnya kebablasan misalnya seperti itu. Kalau untuk berapa bulan sekali saya nggak bisa nentuin berapa bulan. Cuman kalau saya lihat kesuburan pohon kan dari daun biasanya Mas. Iya. Misal dia udah subur, daunnya lebat itu kita bongkar aja medianya. Kita cek akarnya, nanti ada yang dominan atau enggak Mas. Jadi minimal itu ketika kita udah program akar, sudah kita tata akar dengan teknis yang di konten belajar bonsai kemarin, minimal itu akar itu akan lurus Mas. Minimal yang pertama itu. Tapi kalau soal untuk akar dominan atau enggak, itu kan tetap harus kita kontrol Mas. Yang harus ngerjain kitanya itu. Ya, jadi menurut saya sekalipun sudah di program, kita tetap harus cek akar, kontrol akar, apakah ada yang dominan atau enggak Mas. Oke. Ya. Nah, ini kan kalau saya lihat di ground-groundan Mas Ben kan khususnya ini kebetulan banyak waru. Nah, dan ini saya lihat akarnya itu kelihatan semua di atas rata-rata rata-rata tanah, rata-rata media. Jadi intinya akarnya ditonjolkan, ditampilkan. Itu kenapa Mas Ben? Apa memang lebih cepat pertumbuhannya atau sekedar untuk lebih mudah ngontrol seperti tadi? Oke, gini Mas, itu kalau saya yang pertama karena saya itu cuman petani, saya jualan bahan bonsai Mas. Oh iya. Ketika kan biar nanti ada teman atau calon pembeli ya, ada calon pembeli ke sini itu dia langsung kelihatan, nggak perlu Mas. ngorek-ngorek Betul, dulu ya. gitu Mas. Iya, karena saya pengalaman kalau lihat di kebun teman misalnya atau lihat ada orang datang mau beli karena tertimbun gitu. Betul. Biasanya dikorek-korek dulu kan pasti itu. Oke, yang kedua kalau akar dibuka atau ditutup itu sebenarnya gini Mas, kalau menurut saya ketika akar kita buka kayak gini itu dia cepat tua Mas, tapi bukan cepat besar. Oke, berarti untuk di pertumbuhan nggak pengaruh gitu Mas. Gini Mas, kalau kita timbun itu akar itu cepat gemuk Mas. Logikanya logikanya dia itu kena lembab, basah, dia cepat gemuk. Nyerap dari mana aja ya. Iya Mas. Jadi kalau saya bongkar kayak gini minimal itu saya kelihatan akarnya itu minimal kalau akar itu udah cukup besar. Itu loh Mas. Dia udah nggak terlalu butuh pertumbuhan yang signifikan, kita tinggal nuain akar aja. Jadi kadang ada pertanyaan kayak gitu menarik banget Mas, itu kan Mas akar itu sebaiknya ditimbun atau diperlihatkan gitu. Jadi jawaban saya kalau akar itu masih butuh pembesaran sebaiknya kita timbun. Tapi kalau akar itu sudah cukup proporsinya pas, boleh kita bongkar medianya, kita tampilkan akarnya untuk ngejar ketuaan si akarnya ini Mas. Itu. Oke, karena kita tahu ketika kita pertama kali lihat pohon atau bahan bonsai itu yang kita lihat akarnya dulu itu pasti Mas. Calon pembeli ke sini pasti tuh kalau ngecek akar dulu itu baru Mas. Lihat cabangnya di mana. Iya. Mas. Saya kira udah cukup Mas Ben. Iya Mas. Oke, terima kasih Mas Ben udah sharing-sharing untuk bahan bonsai waru ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, misalnya ada yang pengen kontak Mas Ben, tertarik dengan bonsai, bahan bonsainya banyak sekali, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas? Ada Mas, nomornya 0899666014. Oke, akun sosial medianya Instagram, Facebook? Instagramnya Mas Ben Bonsai, kalau Facebooknya Mas Ben. Oke, di follow di Instagram, di Facebook ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ben. Sama-sama Mas Is.
Mas.